warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Modi Hakim. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu birokrasi. Nah, sebelum itu saya ingin memperdalam perkenalan saya. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmed Modi Hakim dengan nomor induk mahasiswa 1241050016, jurusan hubungan internasional. Nah, video kali ini saya peruntukkan untuk kebutuhan tugas dari Pak Jayadi dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nah, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait birokrasi. Nah, birokrasi itu mempunyai pengertian dari birokrasi. Nah, birokrasi adalah sistem organisasi yang dijalankan itu berdasarkan aturan, prosedur tetap, dan pembagian tugas yang jelas. Nah, agar berkorelasi dengan hubungan internasional, mungkin saya akan mengemukakan satu teori dari penteori ini dengan nama Max Weber. Nah, seorang Max Weber ini adalah seorang psikologi Jerman. Nah, dia melihat birokrasi itu bahwa seharusnya birokrasi itu adalah bentuk organisasi yang paling rasional dalam menjalankan tugas-tugas administratif dalam pelayanan publik, begitu. Nah, birokrasi sendiri punya ciri khas. Ciri khas dari birokrasi itu meliputi hierarki kewenangan, spesialis pekerjaan, penggunaan aturan formal, nah, serta pencatatan yang tertulis dalam satu proses kerja. Nah, itu ciri khas dari birokrasi. Birokrasi sendiri juga itu dibuat tidak hanya semata-mata hadir, tidak hanya harus memenuhi aspek-aspek kelengkapan agar bernegara, tapi birokrasi dibuat juga itu ada tujuan tersendirinya. Nah, di mana tujuan dari birokrasi sendiri adalah lebih ke mengutamakan atau menciptakan efisiensi, yang pertama ya. Yang kedua, keteraturan dan keadilan dalam pelaksanaan fungsi negara maupun lembaga formal lainnya, begitu. Nah, cuman ada yang yang paling tertarik di sini, yang maksudnya birokrasi Indonesia, yang melihat konteks situasi birokrasi Indonesia. Nah, mungkin teman-teman bisa paham atau sudah paham bagaimana birokrasi di Indonesia itu yang jelas, kan? Cuma dia jelas keberpihakan atau fungsi dari birokrasi sendiri itu sudah mulai jauh dari tujuan dari birokrasi sendiri. Nah, di Indonesia sendiri dalam praktiknya itu birokrasi itu sering dikritik. Nah, karena yang pertama kaku, lamban, tidak responsif dia terhadap kebutuhan masyarakat di negaranya. Nah, terus yang paling lebih memperparah lagi situasi birokrasi hari ini, yang memang bisa dibilang dan teman-teman bisa tahu juga bahwa memang sedang tidak baik-baik saja, itu birokrasi sering atau paling rentan terhadap korupsi, teman-teman, begitu. Nah, serta di mana hadirnya birokrasi dan diisi oleh beberapa aktor di dalamnya itu buat, selain korupsi ya, buat orang-orang yang mengisi, aktor-aktor yang mengisi itu menyalahgunakan kekuasaan. Nah, itu yang paling parah. Nah, apalagi hari ini memang di mana korelasi dari birokrasi dan demokrasi itu kan sangat ini memang harus saling berjalan, begitu, saling bersama-sama. Nah, hari itu yang membuat parahnya birokrasi Indonesia itu memang tidak ada lagi dasar demokratisnya. Terus pasti jelas sudah memang sudah memang jelas bahwa kalau demokrasinya sudah goyah, nah, rentetan goyahnya itu bukan hanya pada demokrasinya tapi pada birokrasinya, begitu. Nah, jadi saya ada satu kasus di mana saya akan memberikan satu contoh kasus itu terkait memang birokrasi ini sedang tidak baik-baik saja
Kalau saya ambil kasus di sini supaya teman-teman lebih mungkin saya punya contoh kasus agak berbeda dari teman-teman. Ini mungkin contoh kasus yang ada di Bunta Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di mana di sana maraknya pemberhentian PHK pada pekerja-pekerja buruh tambang di sana. Di sini menurutku dalam konteks ini sebenarnya birokrasi itu hadir sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan aturan dan melayani kepentingan publik. Di sini dalam kasus ini konteksnya di mana para pekerja yang itu telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan secara sepihak ternyata telah sah terdaftar pada telah sah terdaftar serikatnya ini di Kementerian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Banggai sendiri. Namun pihak perusahaan menurut penjelasan dari teman-teman buruh pekerja di sana bahwa indikasi mereka itu dikeluarkan dari atau diberhentikan untuk bekerja adalah karena mereka membentuk serikat. Nah, kejelasan dari birokrasi ini itu kita perlu pertanyakan, di mana apa yang pihak perusahaan telah lakukan itu melanggar undang-undang tahun 2000 itu terkait terkait hak berserikat, begitupun yang telah diatur oleh konvensi-konvensi internasional dan diratifikasi oleh Indonesia seperti yang diatur oleh ILO. Begitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya di mana peran birokrasi di situ? Mungkin ini itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.